Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu serta sekolah bahasa Arab dimanapun berada. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian bahasa Arab kita. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini diberikan kemudahan, diberikan keberkahan waktu, dan juga semua kita yang hadir pada malam hari ini juga disehatkan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua dan para guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan terakhir minggu lalu kita sudah masuk dalam bahasan isim adat ya. Di mana isim adat ini adalah jenis yang keempat ya. Jenis yang keempat dari pembahagian isim-isim yang mabni. Yang pertama isim dhamir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul. Nah, kemudian yang sekarang yaitu isim adat atau yang disebut juga dengan bilangan ya. Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa kaidah umum dalam isim adat, semua adat atau semua bilangan itu adalah mu'rab. Ya, semuanya adalah mu'rab kecuali yang mabni itu hanya bilangan 11 sampai 19. Nah, jadi khusus 11 sampai 19 dia adalah mabni dan mabninya adalah mabni fathah. Ya. Jadi dimanapun angka 11 dan 19 ini berada, baik ketika rafa, nasab ataupun jer, maka dia selalu dibaca fathah. Nah, kemudian dikecualikan dari angka 11 sampai 19 ini angka 2 pada bilangan 12 ya. Jadi angka 2 pada 12 itu dia mu'rab. Nah, khusus angka 2-nya saja. Nah, sementara
belasannya tetap mabni ya. Nah, jadi kalau kita baca ahada asyara, itsna asyara. Nah, kalimat itsna-nya saja yang mu'rab. Ketika rafa dengan alif itsna, nah, sementara ketika nasab dan jer itu bacanya itsnai asyara. Nah, seperti itu. Nah, ini kaidah umum dalam isim adat ya. Oke. Nah, kemudian kita sudah bahas juga pembagian dari isim adat. Yang mana isim adat itu ada dua jenis ya. Ada isim adat asli, kemudian ada isim adat yang wasfi. Nah, yang asli itu adalah isim bilangan biasa yang sering kita ucapkan dalam berhitung. Nah, itu namanya isim adat asli. Nah, sifrun, wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, sampai akhir. Nah, itu disebut dengan isim adat asli. Nah, sementara yang kedua, isim adat wasfi. Ya, isim adat yang berfungsi sebagai na'at atau keterangan sifat dari isim yang sebelumnya. Nah, biasanya isim adat dia polanya adalah fa'ilun. Ya, fa'ilun atau al-fa'ilu ya. Al-fa'ilu, al-awwalu, al-thani, al-thalithu, al-rabi'u, al-khamisu, sampai al-ashiru, sampai seterusnya. Nah, jadi isim adat wasfi itu satuannya itu selalu polanya adalah fa'il untuk satuannya ya, untuk bilangan satuannya. Jadi kalau kita nyebut 13, thalith asyar, thalitha asyar. Kalau kita nyebut 16, sadisa asyar. Nah, jadi satuannya dalam bentuk seperti ini. Al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi' sampai al-ashir. Sementara kalau bilangan asli itu satuannya wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun sampai asyratun. Nah, ini isim adat wasfi ya. Isim adat wasfi. Nah, kemudian kita sudah bahas juga cara membuat isim bilangan asli. Nah, bilangan asli, nah kalau untuk satuan normal ya. Normal seperti biasa, wahid, sifrun, wahidun, ithnani atau ithnatani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun sampai asyratun ya. Nah, ini semuanya adalah satuan. Nah, cara penyebutannya biasa seperti ini. Kemudian yang selanjutnya belasan. Nah, untuk belasan yang kita sebutkan duluan adalah satuan. Nah, kemudian baru belasan. Nah, misalnya 11, ahada asyara. Ahada adalah satuan, asyaranya adalah belasan ya. Ahada asyara, ithna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sampai tis'ata atau isyruna. Nah, ini untuk menyebutkan belasan. Begitu juga dengan puluhan ya. Untuk menyebutkan puluhan itu satuan duluan. Nah, tapi ditambah waw setelahnya. Kemudian baru puluhan. Nah, beda dengan yang belasan barusan. Kalau belasan itu tanpa waw. Tapi kalau puluhan itu sudah menggunakan waw di tengah. Nah, misalnya 21, wahidun wa isyruna, ithnani wa isyruna, salasatun wa isyruna, arba'atun wa isyruna. Nah, sampai akhir. Jadi satuan duluan, kemudian waw, kemudian baru puluhan, isyrun. Kemudian ratusan. Nah, bagaimana cara mengucapkan ratusan? Ratusan duluan, ya. Kemudian waw, kemudian satuan, kemudian waw, kemudian baru puluhan. Nah, kalau belasan berarti tanpa waw ya.
Kalau belasan berarti tanpa waw. Nah, misalnya 145. 145. Nah, yang kita sebutkan duluan ratusannya, yaitu mi'atun. Ya, mi'atun. Terus satuan, mana 145? Satuannya adalah 5 ya, berarti mi'atun wa khamsatun wa arba'una. Wa arba'una. Nah, mi'atun wa khamsatun wa arba'una. Arba'un adalah puluhan ya. Jadi dia di akhir jadinya puluhannya. Mi'atun wa khamsatun wa arba'un. Begitu juga dengan 369. 300 duluan. Salasu mi'atin wa tis'atun wa sittuna. Nah, seperti itu. Itu untuk ratusan. Begitu juga dengan untuk ribuan. Nah, rumusnya ribuan di depan, ratusan, satuan, baru kemudian puluhan, ya, dengan menyelipkan waw di antara bilangan-bilangan tersebut. Nah, misalnya 1234 kemarin ya. Bagaimana bahasa Arabnya? Alfun, ya, alfun wa mi'atani. Nah, ribuan duluan, kemudian ratusan. Wa mi'atani wa arba'atun. Oke, terus wasalasuna. Ribuan, kemudian ratusan, satuan, baru puluhan ya. Nah, sesuai dengan rumus ini. Oke, nah begitu juga dengan 6.789. Ya, 6.000 berarti sittatu alafin, kemudian 700 wasab'u. Ya, wasab'u mi'atin. Tis'atun Ya. wa watis'atun wa samanuna. Ya, wasamanuna. Nah, begitu juga dengan yang tugas ya. Ini ada tugas minggu lalu 1578. Nah, gimana Bapak Ibu? Ya. Ya, tapi filenya kalau nggak salah nggak dikirim, Ustadz. Oh, nggak dikirim ya? Ya, yang dikirim kesimpulan materi ke-16 kemarin. Tapi ada rekamannya. Oh gitu ya. Tapi ada sih yang ngirim, Mbak siapa kemarin ya. Mungkin lihat di videonya mungkin. Nah, oke, sekarang kita keroyok ya bersama-sama. Kira-kira ini bacaannya apa Bapak Ibu? 1578. Berarti alfun, kemudian ratusan, wa khamsumi'atin, ya, wasamaniyatun wasab'una. Jadi duluan ribuannya ya, ribuan duluan, berarti alfun wa khamsu. Ya, wa khamsu. Kenapa khamsu Bapak Ibu? Kenapa bukan khamsa atau khamsi? Saya mudhof ya. Karena ya Pak, dia mudhof, tapi posisi utamanya sebagai maktuf kepada alfun. Nah, itu makanya alfun wa khamsu mi'atin, ya, khamsu mi'atin wa samaniyatan tun. Tun ya. Nah, maktuf kepada alfun. Kemudian wasab'una. Alfun wa khamsu mi'atin wa samaniyatun wa sab'una. 1578.
Nah, seperti itu. Tapi kalau di awalnya alfan, gimana Bapak Ibu? Alfan, Alfan Alfan wa wa khamsami'atin wa khamsami'atin wa wa samaniyatan samaniyatan wa sab'ina. wa sab'ina. Jadi kalau di awalnya nasab ya, maka sampai ke ujung itu kita baca nasab. Alfan wa khamsami'atin wa samaniyatan wa sab'ina. Nah, tapi kalau di awalnya jer, alfin wa khamsimi'atin wa samaniyatin wa sab'ina. Nah, jadi kalau pertamanya jer, maka sampai ujungnya juga jer. Oke, sekarang yang 6.719 Bapak Ibu. 6.000. Apa bahasa Arabnya? Oke, sittatu alafin wa sab'u mi'atin 19. Watis asyara. Oke, kenapa bukan tis'atu asyarin maktuf kepada sittatu? mabni fatah Karena dia mabni fathah ya. Karena dia mabni fathah. Berarti sittatu alafin wa sab'u mi'atin watis ata asyara. Nah, gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, 10.957. Apa bahasa Arabnya? Asyratu alafin. Oke, 10.000 sudah. Asyratu alafin. Kemudian 957. Watis atu ya. Oke, sebentar. Oke, watis umiatin ya. Watis umiatin wa sab'atun wa khamsuna. Nah, gitu. Asyratu alafin watis umiatin. Oke, watis umiatin wa sab'atun wa khamsuna. Nah, jadi seperti ini simbilangan itu ya. Jadi kalau kita pengen benar penyebutannya sesuai dengan ilmu nahwu dan shorof, seperti ini kaedahnya. Ya, jadi masing-masing kata itu benar-benar kita tahu ya kenapa dia dibaca dhammah, kenapa dia dibaca jer ataupun nasab. Nah, ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Atau ada yang ragu dulu? Oke, silahkan ditanyakan. Ustaz, untuk yang 1234 itu alfin kapan kita nyebutkan gitu Ustaz? Oke. Nah, ini sesuai dengan ini Pak, isim yang rofa tergantung posisinya nanti. Kalau dia menjadi fa'il, berarti alfun wa mi'atani wa arba'atun wa salasuna. Nah, kemudian kalau dia menjadi maf'ul bih misalnya. Saya melihat 1234 santri misalnya. Nah, berarti alfan wa mi'ataini wa arba'atan wa salasina. Nah, tapi kalau sebelumnya ada huruf jer, berarti alfin wa bi alfin misalnya, bi alfin wa mi'ataini wa arba'atin wa salasina. Nah, jadi harkat awal yang terbesar aja nanti yang ngikutin filenya Ustaz ya. Ngikutin posisinya ya. Iya, tergantung posisinya, Pak.
Jadi Kalau yang terbesar posisinya ya. fa'il, berarti rofa semua. Kalau posisinya maf'ul berarti nasab semua. Atau kalau dia didahului oleh huruf jer berarti jer semua. Oke. Makasih, Ustaz. Ya, Pak, sama-sama. Oke, silakan yang lain, ibu-ibu mungkin. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Nah, untuk sementara bisa kayaknya ya. Kalau ada yang ragu untuk bilangan yang di atas ini, nah itu nanti tinggal ngikutin kaidah sebelumnya saja. Ya, jadi bilangan yang lebih besar itu ngikutin kaidah-kaidah sebelumnya, disesuaikan. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan wasfi. Ya. Bagaimana cara menyebutkan bilangan wasfi? Nah, misalnya jenisnya umum ya, jenisnya untuk semua. Cara penyebutan sama persis dengan isim bilangan asli, ya, tapi satuannya harus berpola. Apa polanya tadi? Al-fa'il ya. Jadi satuannya polanya adalah al-fa'ilu. Misalnya al-awwalu, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis, al-sadis sampai akhir. Nah, jadi cara penyebutan bilangan wasfi baik untuk satuan, ya, belasan, puluhan, ratusan ataupun ribuan, itu pada dasarnya sama dengan isim bilangan asli. Ya, yang membedakan cuman angka satuannya saja. Jadi kalau satuannya itu polanya adalah fa'ilun, ats-tsani ya. Ats-tsani, ats-tsalitsu, ar-rabi'u, al-khamisu sampai akhir. Nah, apa contohnya? Misalnya yang ketujuh. Kalau yang ketujuh apa Bapak Ibu? Ini kan sudah kita kenal satuannya sudah ya. Yang ketujuh bahasa Arabnya Ar-rabi'u. as-sabi'u. Oh, as-sabi'u. Nah, as-sabi'u Mbak ya. As-sabi'u. Jadi al-awwalu, ats-tsani, ats-tsalitsu, ar-rabi'u. Terus al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u. Nah, itu yang ketujuh. As-saminu, at-tasi'u, al-ashiru. Oke. Kemudian yang ke-11, apa bahasa Arabnya? Yang ke-11. Yang ke-11 al-hadi asyara. Ya, al-hadi asyara. Ini untuk mudzakkar ya, tapi kalau untuk muannas al-hadiyata asyrata. Asyrata, al-hadiyata asyrata. Nah, ini untuk yang 11 tapi untuk yang perempuan ya. Jadi kalau kata sebelumnya muannas maka al-hadiyata asyrata. Ya, saya anak perempuan yang ke-11. Misalnya keluarganya banyak ya. Ana ya ana al-bintu al-hadiyata asyrata. Ya, saya anak perempuan yang ke-11 dari 15 bersaudara misalnya. Al-hadiyata asyrata. Tapi kalau anak laki-laki yang ke-11 ana al-waladu al-hadi asyara. Nah, itu bedanya ya. Kalau al-hadi asyara untuk mudzakkar,
Tapi kalau al-hadiyata asyrata untuk muannas. Oke, sekarang yang ke-19. Apa bahasa Arabnya? Yang ke-19. Ingat, rumusnya sama dengan bilangan asli, Bapak Ibu. Tapi satuannya aja yang beda. Berarti kalau 19, at-tasi'a asyara, at-tasi'a asyara atau tasi'a asyara ya. Nah, tasi'a asyara. Oke. Nah, sekarang misalnya yang misalnya yang ke-33. Apa bahasa Arabnya? Ats-tsalitsu Wasatuna. wasalasuna. Wassalatuna. Ats-tsalitsu wasalasun. Oke. Yang ke-99. Apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? At-tasi'u At-tasi'u watis'una. Wat-tis'una ya. Jadi sama persis kayak bilangan asli. Wat-tis'u wat-tis'una. At-tasi'u wat-tis'un atau wat-tis'un. Nah, boleh juga nggak pakai alif lam ini ya. Misalnya ats-tsalitsu wa tsalasun atau at-tasi'u wa tis'un. Oke. Nah, sekarang kalau yang di ratusan gimana caranya? Yang ke misalnya 278. Apa bahasa Arabnya? Nah, sama dengan bilangan asli, berarti mi'ataini atau mi'atani ketika rofa, mi'atani wasaminu ya, wasaminu wasab'una. Mi'atani wasaminu wasab'un. Jadi yang bedanya cuman di satuannya saja. Ya. Di satuan yang ke-278 berarti mi'atani wasaminu wasab'un. Tapi kalau bilangan asli jadinya apa ini Bapak Ibu? Kalau bilangan asli misalnya 278 saja. 278 berarti mi'atani wasamaniyatun wasab'una. Nah, itu bedanya. Jadi yang beda cuman satuannya saja. Satunya samin, satunya samani ya. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira ini cara untuk menyebutkan bilangan sifat ya atau bilangan wasfi untuk semua jenis bilangannya. Baik satuan, belasan, puluhan, ratusan ataupun ribuan. Yang membedakan cuman satuannya. Nah, selebihnya sama persis dengan isim bilangan asli. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa ya. Oke. Nah, ini gampang bilangan wasaf. Nah, sekarang kita masuk ke puncak bahasan isim adat. Ya. Ini kata orang susah. Kata orang ya. Tapi insya Allah kalau kita kalau kita ikuti dengan seksama insya Allah mudah. Ya, yaitu kaidah adat dan ma'dud. Ya, adat dan ma'dud. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu pernah dengar ya. Kalau adat, apa artinya adat, Bapak Ibu? Adat artinya bilangan. Ya, kalau ma'dud
kata yang dibilang atau bendanya ya. Nah, jadi istilahnya adat ma'dud. Nah, adat itu artinya adalah bilangan. Kalau ma'dud Yang dibilang. yang dibilang. Yang dibilang itu apa biasanya? Benda ya. Benda atau orang gitu. Nah, jadi adat ma'dud adalah bagaimana kita menyebutkan ya, kalau kita bahasakan yaitu cara menyebutkan sebuah bilangan dengan benda yang mengiringinya. Ya, dengan benda yang mengiringinya. Nah, inilah yang disebut dengan isim atau kaidah adat dan ma'dud. Adatnya bilangan, ma'dudnya benda. Berarti kesimpulannya adat ma'dud itu adalah cara menyebutkan sebuah bilangan dengan benda yang mengiringinya. Nah, misal ya. Nah, contoh. Misalnya kita ingin menyebutkan ya, misalnya satu rumah. Ya, satu rumah. Nah, sekarang saya nanya dulu Bapak Ibu, mana yang adat di sini? Satu. Nah, satu ya. Ma'dudnya Rumah. nah, ma'dudnya rumah. Nah, sekarang bagaimana cara kita membahasa Arabkan satu rumah? Nah, bahasa Arabnya nanti baitun baitun wahidun ya. Baitun wahidun. Nah, untuk sementara seperti ini, baitun wahidun. Satu rumah. Nah, sekarang 5 rumah. Ya, Baik. 5 rumah. Kira-kira gimana cara nyebutnya Bapak Ibu? 5 rumah. Baitun khamsatun. Kalau satu baitun wahidun, kalau 5 rumah? Bait. Nah, kalau 5 rumah itu bahasa Arabnya khamsatu buyutin. Kok aneh? Kok nggak baitun wahidun bukan baitun khamsatun ya? Kenapa kok khamsatu buyutin? Nah, jadi nanti ada aturannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti penyebutan adat ma'dud angka 1 dengan 2 itu nanti akan berbeda dengan penyebutan 3 sampai 10. Ya. Kemudian nanti juga akan berbeda dengan 11, 12. Kemudian berbeda juga dengan penyebutan 13, 14 sampai 19. Kemudian 20, 30, 40 dan kemudian yang terakhir ketika bilangan genapnya gabung dengan bilangan yang lain. Misalnya 73 rumah. Nah, itu nanti ada aturannya. Ya, ada aturannya. Contoh 11 rumah. 11 rumah. Apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Ahada asyara asyara buyutin. Baitan. Oh, baitan. Nah, jadi ada aturannya, Mbak ya. Jadi kalau dia 10 kalau dia 11 ke atas, nah itu ma'dudnya itu harus nasab ya. Harus nasab sebagai tamyiz namanya. Ya, sebagai tamyiz. Nah, jadi susunan adat ma'dud itu 3 ini saja, baitun wahidun, na'at man'ud ya. Kemudian ada yang mudhafun ilaih, khamsatu buyutin ya. Kemudian ada yang bilangan ditambah dengan tamyiz namanya. Ya. Baitan ini nama posisinya adalah tamyiz. Ya, ahada asyara baitan. Nah, bagaimana rinciannya? Nah, insya Allah akan kita jelaskan di bagan ini. Nah, jadi kesimpulan sementara, cara penyebutan adat ma'dud
itu nanti akan berbeda dengan bilangan berapa yang akan kita sebutkan. Ya, dia akan berbeda dengan bilangan, tergantung bilangan apa yang akan kita sebutkan. Nah, sejauh ini apa bisa dipahami dulu, Bapak Ibu? Jadi adat ma'dud adalah cara menyebutkan bilangan dengan bendanya. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan uraikan ya. Kita akan uraikan secara terperinci bagaimana cara menyebutkan bilangan dengan benda setelahnya. Nah, yang pertama itu ya. Yang pertama bilangan aturan untuk 1 sampai angka 2. Ya. Jadi yang pertama itu aturan penyebutan 1 sampai angka 2. Nah, kaedahnya apa? Yang pertama susunan. Ya. Susunan angka 1 dengan 2 dalam adat ma'dud itu susunannya adalah man'ud ditambah dengan na'at. Ya, man'ud ditambah na'at. Adapun kaedahnya, ya, kaedah penyebutannya, yang pertama benda disebutkan duluan. Ya, benda duluan. Ya, misalnya kalau kita ingin menyebutkan satu apa tadi? Satu rumah tadi ya, atau satu yang lain lah ya. Satu sekolah. Satu sekolah. Jadi yang harus kita sebutkan duluan adalah bendanya. Ya, bendanya duluan. Oke. Berarti kalau satu sekolah, mana yang benda di sini Bapak Ibu? Sekolah. Sekolah, berarti sekolahnya duluan, berarti madrasatun. Wahidun. Nah, benda duluan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua benda duluan. Kemudian bilangan, ya, bilangan disebut kemudian. Nah, bilangan disebut kemudian. Berarti setelah bendanya baru bilangan. Nah, ini yang penting, yang ketiga ini. Antara benda dan bilangan harus sama dalam segi hukumnya. Kalau hukum berarti sama-sama rofa, ya, sama-sama rofa, nasab ataupun jer. Bacanya harus sama. Karena susunannya man'ud na'at. Jadi harus ini dia. Kalau yang sebelumnya rofa, berarti yang setelahnya juga rofa. Kalau yang bendanya nasab, berarti angkanya juga nasab. Nah, misal, berarti kalau satu sekolah tadi, benda disebutkan duluan. Berarti madrasatun. Oke. Kemudian setelah benda apa lagi? Baru bilangan. Berarti madrasatun wahidatun. Ya, antara benda dan bilangan harus sama dalam segi hukumnya dan jenisnya. Muzakkar muannasnya. Muzakkar dan muannasnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau bendanya muannas, maka bilangannya juga harus muannas. Nah, kebetulan satu sekolahnya kan muannas. Ya kan? Berarti satunya juga harus muannas. Oke, contoh lain. Misalnya satu HP. Apa bahasa Arabnya Bapak Ibu? Kalau HP apa HP? Jawal. Jawalun.
Jawalun. Wahidun. Wahidun atau wahidatun? Wahidun. Ah, wahidun. Ya. Kenapa dibaca wahidun bukan wahidan? Karena mudzakkar. Karena dia menjadi naat, ya. Jawalun sebagai man'ut, wahidun ini sebagai naat. Nah, jadi harus sama. Kalau jawalan wahidan. Kalau jawalin wahidin. Madrasatun wahidatun, madrasatan wahidatan, madrasatin wahidatin. Nah, gitu. Nah, sama juga. Misalnya kalau ya 2 sekarang. 2 sekolah. Apa bahasa Arabnya Bapak Ibu? 2 sekolah. Madrasatun. Nah, kalau 2 sekolah madrasatani baru bilangan ithnatani. Ya, madrasatani ithnatani. 2 sekolah ini bahasa Arabnya. Madrasatani ithnatani. Nah, kebetulan ini ketika rofa. Kalau ketika nasab dan jer madrasataini Isnataini. Nah, ithnataini. Nah, tergantung nanti posisinya sebagai apa. Oke, sekarang 2 rumah. Apa bahasa Arabnya 2 rumah, Bapak Ibu? Baitani. Oke, baitani. Isnatani. Ithnatani atau ithnani? Baitun itu muannas atau mudzakkar? Baitun. Mudzakkar. Mudzakkar Bu ya. Berarti ithnani. Nah, baitani ithnani. Ya. Nah, baitani ithnani kalau nasab dan jer berarti baitaini itsnaini. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita sesuaikan. Ya, yang penting susunannya adalah man'ut ditambah dengan naat. Benda duluan, bilangan disebut kemudian antara benda dan bilangan harus sama dalam segi hukum rafa nasab jernya dan dari segi mudzakkar dan muannasnya. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, 1 ruangan apa bahasa Arabnya? Ghurfatun. Nah, ruangan ghurfah, berarti ghurfatun wahidatun. Wahidatun, 2 ruangan. Ghurfatani. Ya. Wahidatani. Isnatani. Nah, ghurfatani ithnatani. Ya. Oke, nah sekarang misalnya anak, 1 anak. Apa bahasa Arabnya? Waladun wahidun. Oke, 2 anak. Waladani ithnani. Nah, jadi selalu seperti itu. Benda duluan, kemudian baru bilangan, dan harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Gampang sekali ya. Misalnya contoh lain, kursiyun wahidun. Kursiyani ithnani. Oke, kemudian misalnya saburatun, 1 papan tulis. Saburatun wahidatun. Kemudian saburatani ithnatani. Nah, seperti itu. Ya, susunannya adalah man'ut ditambah dengan naat. Mana yang naat, Bapak Ibu? Madrasatun wahidatun. Mana yang naat? Wahidatun. Mana man'utnya? Madrasatun. Nah, jadi madrasatun man'ut, wahidatun ini sebagai naat. Nah, gitu.
Oke, nah ini baru untuk 1 dan 2. Oke, ini baru pemanasan ya. Nah, sekarang bilangan 3, aturan untuk 3 sampai 10. Ya, 3 sampai 10. Nah, beda cara penyebutannya. Untuk susunan, ya, susunannya adalah mudhof ditambah dengan mudhofun ilaih. Nah, ini susunan penyebutan. Ya, susunan penyebutan. Nah, apa kaedahnya? Ya, kaedahnya apa? Nah, agak beda sedikit. Ya, agak beda dengan yang 1, 2. Nah, yang pertama bilangan duluan. Ya, bilangan duluan. Oke, jadi kalau seandainya kita mau nyebut, kita samakan contohnya, misalnya 3 sekolah, berarti yang kita dulukan apa, Bapak Ibu? Bilangan. 3-nya atau sekolahnya dulu? 3-nya. 3-nya dulu, oke. 3-nya dulu ya. Nah, ini baru 1. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, benda, ya, benda dalam bentuk jamak. Ya, bendanya harus dalam bentuk jamak. Maksud jamak di sini itu jamak taksir, Bapak Ibu. Ya, jamak taksir. Nah, jadi bendanya harus dalam bentuk jamak. Beda dengan 1, 2 tadi ya. Kalau 1, 2 bendanya dalam bentuk mufrad. Tapi kalau 3 sampai 10 bendanya dalam bentuk jamak taksir. Oke, yang terakhir antara benda dengan bilangan. Iya Kak, udah kacau emang. Nah, antara benda dengan bilangan harus bertolak belakang dalam hal mudzakkar dan muannas. Nah, ini kaidah yang ketiga. Antara benda dengan bilangan harus bertolak belakang dalam hal mudzakkar dan muannas. Maksudnya gimana? Kalau bendanya mudzakkar, maka bilangannya harus muannas. Ya, kalau bendanya muzakkar maka bilangannya harus muannas. Tapi kalau bendanya muannas maka bilangannya harus mudzakkar. Jadi saling bertolak belakang, Bapak Ibu. Ya, saling bertolak belakang. Nah, sekarang kita tes. 3 sekolah. Ya, 3 sekolah. Apa yang kita sebutkan duluan? Bilangan. Bilangan. Oke, berarti salasun atau salah satu? Salasu. Oke. Nah, sekarang benda dalam bentuk jamak. Nah, sekolah. Kalau sekolah bahasa Arabnya apa, Bapak Ibu? Madrasatun. Ya, madrasatun. Nah, sekarang dia harus dalam bentuk jamak. Berarti madaris. Madaris. Ya, salasu madaris. Madarisa. Kenapa madarisa? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Susunannya mudhofun ilaih. Salasu sebagai mudhof, madarisa sebagai mudhofun ilaih. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, kenapa di sini salasu bukan salah satu? Karena nah, ini jawabannya. Karena makdudnya, mana makdudnya? Madaris. Madaris ini mudzakkar. Muannas. Muannas. Ya. Dari mana kita tahu madaris ini muannas?
dari Dari isim mufrad. mufradnya. Ya, dari isim mufradnya. Karena mufradnya madrasatun, madrasatun mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas, maka bilangannya harus mudzakkar. Mudzakkar. Nah, itu makanya salasu madarisa. Ya, salasu madarisa. Madarisa. Oke, sekarang contoh lain. Kita samakan dengan yang di atas itu. Misalnya 3 HP ya. 3 HP. Apa bahasa Arabnya Bapak Ibu? 3 HP. Salah Nah, satu. kita pikirkan dulu HP. Bahasa Arab HP apa Bapak Ibu? Jawalun. Jawalun. Jawalun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Berarti bilangannya harus Mu'annas. muannas. Berarti Salah satu. Nah, sekarang HP-nya harus dalam bentuk jamak. Berarti jawalat. Nah, berarti salah satu jawalatin. Jawalatin. Ya. Kenapa dia baca jawalatin? Karena mudhofun. Karena mudhofun ilaih. Salasu sebagai mudhof. Nah, sekarang saya tanya, kenapa salah satu Bapak Ibu? Bukan salasu. Karena ma'dudnya mudzakkar. Karena ma'dudnya mudzakkar. Dari mana kita tahu Mbak jawalat ini mudzakkar? Dari isim mufrad. Nah, dari isim mufradnya. Oke, sekarang 7 misalnya 7 orang. 7 orang. Apa bahasa Arab 7 orang? 7 orang berarti 7-nya duluan ya. Kalau orang apa orang? Orang itu syakhsun. Syakhsun. Ya, jamaknya ashkhos. Ashkhos. Nah, berarti syakhsun mudzakkar atau muannas Bapak Ibu? Mudzakkar. Mudzakkar, berarti bilangannya Harus mana? nah, berarti sab'u atau sab'atu? Sab'atu. Nah, sab'atu ashkhasin. Ashkhasin. Nah, gitu ya. Sab'atu ashkhasin. Oke, sab'atu ashkhas. Kenapa sab'atu bukan sab'u? Karena ma'dudnya mudzakkar. Dari mana kita tahu mudzakkar? Dari isim mufradnya. Yaitu syakhsun ya. Syakhsun itu mufrad, mudzakkar, maka bilangannya harus muannas. Nah, termasuk di sini bilangan yang minggu lalu ditanyakan Ibu siapa ya minggu. Nah, misalnya kenapa 7.000? Mudah-mudahan nanti bisa dipahami dari sini. 7.000. Apa bahasa Arab 7.000? Nah, 7.000 ini masuk kaidah adat ma'dud ya, masuk kaidah ma'dud. Nah, 7.000 apa bahasa ribu? Alfun ya, Bu ya. Alfun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Berarti bilangan 7-nya harus muannas. Itu makanya 7.000 itu bahasa Arabnya sab'atu alafin. Nah, ini Bu jawabannya. Bu siapa namanya? Ibu Siti Hafsah. Ya Ibu Hafsah ya. Nah, ini Bu. Kenapa alafin? Karena untuk susunan 3 sampai 10 itu bendanya harus dalam bentuk jamak. Nah, kemudian dia harus bertolak belakang dengan
bendanya. Karena alaf ini alfun itu mudzakkar, maka sab'ahnya harus mu'annas. Mu'annas. Sab'atu alafin. Jadi nggak boleh kita baca sab'u alaf, nggak bisa. Sab'u Nah, sab'u alaf nggak bisa, sab'atu alaf. alafin. Nah, 5 rial. 5 rial. Apa bahasa Arabnya 5 rial? Rial itu mudzakkar atau muannas, Bapak Ibu? Mudzakkar. Rialun, mudzakkar ya. Berarti 5-nya Mu'annas. muannas. Berarti khamsatu Satu. rialat. Rialatin. Rialatin. Ya, Rialatin. khamsatunya mudhaf, rialatinnya sebagai mudhafun ilaih. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, 3 sampai 10. Kira-kira bisa dipahami? Gampang lah ya. Kalau 1, 2 susunannya man'ut ditambah na'at. Tapi kalau 3 sampai 10 mudhaf mudhafun ilaih. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Bilangan 11 sampai 12. Nah, dia punya kaidah sendiri juga. 11 sampai 12. Nah, apa susunannya? Susunannya adalah bilangan bilangan ditambah tamyiz namanya. Ya, tamyiz. Bapak Ibu pernah dengar tamyiz? Tamyiz ini keterangan penjelas jenis, Bapak Ibu. Ya. Keterangan penjelas jenis. Nah, misalnya gini. 11, saya ke pasar dan saya membeli 11. Kira-kira kita nanya nggak 11 apa? Iya. Nah, nanya Bu ya. Nah, kita sebut 11 HP misalnya. Nah, HP itu disebut dengan tamyiz. Ya. Kenapa disebut tamyiz? Karena dia menjelaskan jenis dari yang 11. Nah, itu makanya dia disebut dengan tamyiz. Oke. Nah, susunannya ingat bilangan tamyiz. Oke. Nah, sekarang apa kaidahnya? Kaidahnya yang pertama ya, bilangan duluan. Ya, bilangan duluan. Oke, berarti kalau misalnya kita nyebut 11 sekolahnya dulu atau 11-nya dulu? 11-nya dulu, Pak ya. Oke, terus yang kedua benda dalam bentuk mufrad dan nasab. Nah, ini yang kedua, benda dalam bentuk mufrad dan nasab. Oke, terus yang ketiga, antara benda dan bilangan harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Nah, ini kaidahnya. Oke. Nah, sekarang kita terjemahkan 11 sekolah, Bapak Ibu. 11 sekolah. Bilangan duluan, berarti 11. Oke, nah kita ingat dulu. Sekolah ini muannas atau mudzakkar, Bapak Ibu? Sekolah. Muannas ya, madrasatun. Berarti angka 11-nya juga harus muannas. Nah, ini dia. Antara benda dan bilangan harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Berarti ihda asyrota madrasatan. Nah, ini dia. Benda duluan, bilangan duluan. Ihda asyrota. Oke. Benda dalam bentuk mufrad dan nasab. Madrasatan. Mufrad, Bapak Ibu? Madrasatan.
Apakah madrasatan mufrad? Mufrad. Mufrad. Apakah dia sudah nasab madrasatan? Ya. Sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, antara benda dan bilangan harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Oke, sekarang saya nanya. Ihda asyrata mudzakkar atau muannas, Bapak Ibu? Muannas. Muannas. Madrasatan? Muannas. Nah, apakah sudah sempurna kaidahnya? Sudah. Sudah. Ya, ihda asyrata madrasatan. Ya, madrasatan. Sekarang 11 rumah. Apa bahasa Arabnya 11 rumah? Ahada asyara. Nah, pertama yang harus kita pikirkan bendanya, Bapak Ibu. Bendanya mudzakkar atau muannas? Rumah. Mudzakkar. Mudzakkar. Berarti bilangannya Muzakkar. mudzakkar juga. Mudzakkar. Oke, berarti 11 rumah ahada asyara atau ihda asyrata? Ahada asyara. Ahada asyara Baitan. baitan atau baitun? Baitan. Baitan. Kenapa baitan, Bapak Ibu? Karena dia berposisi syaratnya kan dia harus mufrad dan nasab, ya, dan posisinya sebagai tamyiz, ya, sebagai tamyiz. Ahada asyara baitan. Oke, sekarang 12 HP. Apa bahasa Arabnya? 12 HP. Ingat, HP dulu Bapak Ibu. HP itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Berarti 12-nya juga harus mudzakkar. Berarti isna asyara jawalan. Kenapa lan? Karena tamyiz. Karena dia berposisi sebagai tamyiz. Tamyiz itu harus mufrad dan nasab. Jawalan mufrad dan juga nasab. Oke, sekarang 12 apa lagi? 12 ruangan, Bapak Ibu. 12 ruangan. Apa bahasa Arabnya? 12 ruangan. Nah, ruangan dulu yang kita ingat. Ruangan ghurfatun. Berarti bilangannya muannas juga. Berarti isnata asyrata ghurfatan. Nah, seperti ini ya. Isnata asyrata ghurfatan. Oke. Tahu sebabnya Bapak Ibu kenapa isnata asyrata? Kenapa bukan isna asyara? Karena tamyiznya mudzakkar. Karena ma'dudnya dalam bentuk muannas, maka bilangannya juga harus muannas. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ini sudah separuh jalan. 11 sampai 12. Oke. Bisa? Nah, saya tanya satu ya. 11 kipas angin. Apa bahasa Arabnya? Kipas angin. Kipas angin itu mirwahah. Mirwahatun. Berarti? Ihda asyrata. Ihda asyrata mirwahatan. Ya, ihda asyrata mirwahatan. Oke, sekarang 12 kursi. 12 kursi. Isna asyara atau isnata asyrata, Bapak Ibu? Isna asyara kursiyan. Ya, isna asyara kursiyan. Kenapa pakai isna asyara?
Karena kursiyannya muzakkar. Muzakkar. Nah, seperti itu. Ya, ini kaidah yang ketiga dari adat ma'dud. Nah, kalau di pondok sebagian kita ini dianggap sebagai materi yang paling susah adat ma'dud. Padahal gampang ya. Gampang. Oke. Sekarang kaidah yang keempat. Yang keempat ini 13 sampai 19. Ya, 13 sampai 19. Nah, susunannya masih sama. Susunannya apa? Susunannya bilangan ditambah dengan tamiz. Oke, bilangan tambah tamiz. Nah, sekarang apa kaidahnya? Ya, sekarang kaidahnya. Nah, kaidahnya yang pertama, ya, pertama bilangan duluan. Ya, bilangan duluan. Oke, kemudian yang kedua sama dengan yang sebelumnya, benda mufrad dan nasab. Ya, benda mufrad dan nasab. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, satuan bilangan, ya, satuan bilangan harus bertolak belakang dengan benda. Ya, satuan bilangan harus bertolak belakang dengan benda. Maksudnya gimana? Kalau bendanya muzakkar, ya. Kalau bendanya muzakkar, maka satuannya muannas. Tapi kalau bendanya muannas, maka satuannya harus muzakkar. Nah, jadi harus bertolak belakang seperti itu. Ya, satuan bilangan harus bertolak belakang dengan benda. Nah, dalam hal muzakkar, muannas. Nah, kemudian yang terakhir, belasan bilangan harus sama dengan benda. Nah, inilah 4 kaidah untuk 13 sampai 19. Oke, kita ulangi ya. Susunannya adalah bilangan tamyiz. Ya, bilangan tamyiz. Kaidahnya bilangan disebutkan duluan, bendanya harus mufrad dan nasab, kemudian satuan bilangan harus bertolak belakang dengan benda. Sementara belasan bilangan harus sama dengan benda. Nah, contoh. Ya, contoh. Misalnya kita ingin nyebutin 14 sekolah. Ya, 14 sekolah. Apa bahasa Arabnya 14 sekolah? Bapak Ibu. Oke, kita ikuti alurnya ya. Bilangan duluan. Berarti 14 duluan. Ya, 14 duluan. Berarti arba'a asyrota. Nah, arba'a asyrota. Nah, kenapa arba'a asyrota? Karena ini Bu ya, satuan bilangan harus bertolak belakang dengan benda. Nah, bendanya kan sekolah. Ya kan? Sekolah ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti itu makanya di sini madrasatan. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini ya, arba'a. Kenapa di sini arba'a bukan arba'ata? Karena dia harus bertolak belakang dengan ininya. Nah, dengan bendanya. Nah, itu makanya arba'a asyrota madrasatan. Ya.
Nah, kemudian belasan bilangan. Mana yang belasan, Bapak Ibu? Asyrota ya. Nah, asyrotanya sejenis nggak dengan madrasatan? Jenis. Sejenis. Nah, gitu ya. Jadi satuannya harus bertolak belakang, tapi belasannya harus sama. Nah, itu makanya arba'a asyrota madrasatan. Oke, sekarang 14 pulpen. Apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Yang perlu kita ingat duluan adalah bendanya, pulpennya. Pulpen ini mudzakkar atau muannas? Qalamun. Mudzakkar berarti bilangan satuannya muannas. Arba'ata asyara qalaman atau qalamun, Bu, Bapak Ibu? Qalaman. Kenapa qalaman? Arba'atan mu'annas. Karena dia sebagai tamyiz. Ya, sebagai tamyiz. Susunannya adalah bilangan tamyiz. Nah, sekarang kita lihat. Qalaman mudzakkar. Berarti satuannya harus muannas. Arba'ata. Ya, arba'ata asyara qalaman. Jadi satuan, mana satuannya arba'ata ya. Nah, ini satuan. Bendanya mana? Qalaman. Apakah sudah berlawanan Bapak Ibu arba'ata dengan qalaman? Sudah berlawanan mudzakkar muannasnya? Sudah. Nah, arba'ata asyara qalaman. Oke, sekarang 17 lemari. Ya, 17 lemari. Apa bahasa Arabnya 17 lemari? Kalau lemari berarti khizanatan ya. Khizanatan. Nah, tapi persoalannya 17-nya gimana? 17. Sab'a atau sab'ata? Nah, sab'a. Ya, sab'a asyrata khizanatan. Karena khizanatan muannas, maka satuannya harus mudzakkar. Nah, sab'a asyrata khizanatan. Ya, khizanatan. 17 lemari. Oke, terakhir. 19 misalnya 19 apa? 19 tas. Atau yang lain ya, kalau tas mihfazah muannas ya. 19 komputer misalnya. Komputer apa bahasa Arabnya Bapak Ibu? Hasub ya, hasubun. Kira-kira mudzakkar atau muannas? Hasub. Mudzakkar, berarti satuannya harus muannas. Oke, berarti 19 komputer tis'ata asyara hasuban. Ya, hasuban. Kenapa hasuban dibaca nasab? Karena dia sebagai tamyiz. Ya, karena dia sebagai tamyiz. Nah, tis'ata asyara hasuban. Oke, kenapa kita baca tis'ata asyara bukan tis'atu asyarin? Kenapa tis'ata asyara bukan tis'atu asyarin, Bapak Ibu? Karena bilangan 11 sampai 19 dia selalu mabni fathah. Ya, mabni fathah itu makanya tis'ata asyara hasuban. Oke, nah ini kaidah yang keempat. Ya, kaidah yang keempat. Oke, nah sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima ini bilangan 20, 30, 40, dan seterusnya. Pokoknya yang bulat ya. Yang bilangan bulat.
Nah, itu 24, 30, 40. Nah, apa susunannya? Susunan sama dengan yang sebelumnya, yaitu apa? Bilangan tamyiz ya. Bilangan tamyiz. Nah, kaedahnya sekarang. Apa kaedahnya? Nah, ini paling mudah Bapak Ibu. Ya, paling mudah. Apa yang duluan? Bilangan. Bilangan duluan. Ya, bilangan duluan. Oke, yang kedua, benda mufrad dan nasab. Nah, ini paling mudah. Jadi kaedahnya cuma dua. Bilangan duluan, kemudian benda dalam kondisi mufrad dan nasab. Oke, sekarang Bapak Ibu. Misalnya 20 sekolah, 30 rumah, 40 lemari, 50 kursi. Nah, kira-kira bahasa Arabnya apa? 20 sekolah. Bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? 20. Bilangan duluan, berarti ishruna madrasah tan. Kenapa tan? Karena dia sebagai tamyiz ya, benda mufrad dan nasab, dan dia harus dalam kondisi mufrad dan nasab. Ishruna madrasatan. Ya, ishruna madrasatan. Oke, sekarang 30 rumah Bapak Ibu. Oh, bahasa Arabnya 30 rumah. Salasuna baitan. Nah, ini enggak susah ya. Kalau ini enggak terlalu banyak yang harus kita sesuaikan. Tinggal nyebut salasuna baitan. Oke, sekarang 40 lemari. 40 apa? 40 arbauna lemari khizanatan. Ya, arbauna khizanatan. Arbauna khizanatan. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, 50 kursi. Apa bahasa Arabnya? 50 kursi. Khamsuna. Khamsuna Kursiyun. Kursiyan atau kursian, Bu? Ya. Kursiyan. Nah, kursiyan. Karena dia tamyiz. Oh, iya, Tamyiz itu harus mufrad dan nasab. Nah, khamsuna kursiyan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini paling mudah karena kaidahnya cuma dua. Bilangan duluan, kemudian benda mufrad dan nasab. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kaidah yang kelima, yaitu bilangan bulat 20, 30, sampai 90. Nah, itu kaidahnya sama. Sama seperti ini. Oke, nah sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir 21. Ya. 21. Berarti yang nomor 5 ya, Ustaz? Ya. Ya. Yang nomor 5 itu puluhan aja ya, Ustaz? Yang nomor 5 puluhan. Iya, yang bulat. 20, Oh, yang 30, 40, 50, 60, 70. Maksudnya yang enggak ada iringan setelahnya, tidak ada 71, 72, 73. Nah, yang bulat ya. Nah, itu yang nomor 5. Nah, kalau yang nomor 6 ya. Nomor 6 ini baru yang enggak bulat. Ya. 21, 22, 23 dan seterusnya. Nah, ini. Kayak 31, 32, 33, atau 41, 42, 43, 91, 92, 93, 97. Nah, gitu ya. Yang tidak bulat.
Nah, apa kaidahnya? Susunannya sama, yaitu bilangan ditambah dengan tamyiz. Oke, sama ya, sama. Oke, kalau kaidahnya, nah kaidahnya ini yang terakhir ya, agak banyak. Yang pertama bilangan duluan. Ini kaidah baku nih, bilangan duluan. Oke, dua, benda, mufrad, dan nasab. Oke, sampai di sini kira-kira sama nggak dengan yang di atas kaidahnya? Sama, Bu ya? Sama. Bilangan duluan, benda, mufrad, dan nasab. Oke. Nah, sekarang jika satuan ya, jika satuannya 1 dan 2, maka harus sama dengan benda. Ya, sama dengan benda. Maksudnya gimana? Sama dengan benda itu sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Berarti kalau bendanya mudzakkar, angka 1 dan angka 2-nya juga harus mudzakkar. Tapi kalau bendanya muannas, berarti angka 1 dengan angka 2-nya juga harus muannas. Oke, terus yang terakhir, jika satuannya 3 sampai 9, maka harus bertolak belakang. Ya, harus bertolak belakang. Nah, apa nih contohnya? Nah, gampang ini. Misalnya 21 sekolah, Bapak Ibu. Ya, 21 sekolah. Apa bahasa Arabnya 21 sekolah? Ingat kaidahnya bilangan duluan. Oke, berarti wahidun atau wahidatun? Wahidatun. Wahidatun. Ingat, 1, 2 harus sama dengan benda. Iya. Karena sekolah itu muannas, berarti satunya harus muannas. Mu'annas ya wahidatun. Nah, berarti wahidatun wa isyruna Madrasatun. madrasatan. Madrasatan. Jadi tamyiz. Tamyiz ya. Nah, wahidatun wa isyruna madrasatan. Oke. Nah, sekarang 22 sekolah. Supaya gampang dulu. 22 sekolah berarti apa, Bapak Ibu? Itnani atau itnatani? Isnatani. Nah, kenapa isnatani, Bu? Karena Harus sama dengan itu. muannas. Karena kalau 1, 2 dia harus sama dengan benda. Karena sekolahnya muannas berarti Itnatani wa isyruna madrasatan. Ya, madrasatan. Nah, sekarang 23 sekolah. Apa bahasa Arabnya, Bu? 23 sekolah. Salasun atau salah satun, Bapak Ibu? Salah satun. Kenapa? Salasun. Salasun atau salah satun? Ingat, kalau 3 sampai 9 satuannya, maka harus bertolak belakang. Belakang ya. Karena bendanya madrasah, berarti 3-nya apa, Bu? Salasun. Salasun. Wa isyruna madrasatan. Kenapa salasun, Bu? Karena dia harus bertolak belakang dengan bendanya. Karena benda atau ma'dudnya muannas, maka satuannya harus mudzakkar. Nah, seperti ini ya. Oke, contoh lain.
51 pulpen. Apa bahasa Arabnya? 51 pulpen. Wahidun wa khamsuna Wahidun wa khamsuna wa khamsuna qalaman. qalaman. Kenapa qalaman, Bu? karena tamyiz. Karena dia tamyiz. Oke. Kenapa di sini wahidun bukan wahidatun? Karena satu harus sama dengan bendanya. Karena kalau satuannya 1 dan 2 harus sama dengan benda. Oke, sekarang 52 pulpen. Apa bahasa Arabnya? Itnani atau isnatani, Bu? Itnani wa Wa khamsuna khamsuna qalamun. qalaman. Qalaman. Dia selalu tamyiz. Nah, ingat, kalau di 11 ke atas itu selalu tamyiz, Bu. Ingat, kalau 11 ke atas itu selalu tamyiz. Dan tamyiz itu harus mufrad dan nasab. Ya, harus mufrad dan nasab. Ithnani wa khamsuna qalaman. Oke, sekarang yang terakhir ini. 58 pulpen. Apa bahasa Arabnya? Samanun wa'ishruna qalaman. Samanun atau samaniyatun, Bu? Berlawanan nih. Samaniyatun. Samaniyatun. Kenapa samaniyatun? Terus berlawanan dengan benda. Nah, dia harus berlawanan dengan benda. Karena bendanya muzakkar, qalaman, maka satuannya harus muannas. Itu makanya samaniyatun Wa khamsuna wa khamsuna qalaman. qalaman. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ada 6 kaedah untuk untuk adat ma'dud, ya. Jadi kalau kita simpulkan susunan adat ma'dud itu ada 3. Ada 3. Nah, ini saya kasih warna khusus supaya gampang. Yang pertama itu susunannya man'ud tambah na'at. Itu untuk angka berapa? Man'ud na'at. Untuk angka 1 dan 2. Nah, na'at man'ud susunannya. Kemudian yang kedua, mudhafun ilaih. Itu untuk bilangan berapa? Bilangan 3 sampai 10. 3 sampai 10. Nah, kita pakai yang hijau. Ya. Jadi bilangan 3 sampai 10 susunannya adalah mudhafun ilaih dengan kaidah yang sudah kita jelaskan. Oke, sisanya ya 11 sampai terakhir ini apa susunannya? Bilangan tamyiz. Oke, ini kita kasih warna biru aja ya. Oke. Jadi kalau bilangan 11 ke atas itu selalu bilangan tamyiz. Nah, jadi 3 bentuk susunannya Bapak Ibu. Man'ud na'at 1, kemudian mudhafun ilai, kemudian apa? Bilangan tamyiz. Oke, kira-kira mudah atau gampang Bapak Ibu materinya? Ada yang rumit ya. Agak rumit karena mungkin agak rumit, Bu. Iya, agak rumit. Dari tadi kurang konsensi, ini agak ada aja gangguannya. Ya, yang penting 3 ini aja, Bu, ya. Susunannya man'ud na'at, kapan itu untuk 1 dan 2. Kemudian mudhafun ilaih, kapan itu 3 sampai 10. Nah, selebihnya itu susunan bilangan
tamyiz. Nah, itu adalah dari dari angka 11 sampai seterusnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, supaya lebih lancar, bisa kita masukkan ke dalam contoh ya. 15 laki-laki misalnya memukul 26 lemari. Nggak tahu nih kerjaannya apa ya. Tukang pukul. yang kita ambil ininya Bu ya, penerapan adat ma'dudnya. 15 laki-laki memukul 26 lemari. Nah, kira-kira ini jumlah apa Bapak Ibu? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah ya. Fi'liyah Bu ya. Kenapa fi'liyah? Karena diawali, karena ada kata memukulnya itu ya. Fi'il. Karena ada memukulnya. Memukul adalah kata kerja ya, fi'il. Oke. Berarti kalau jumlah fi'liyah, fi'il duluan Bu ya. Iya. Doroba. Oke. Nah, doroba. Nah, setelah doroba, kira-kira apa? Mana fa'ilnya doroba? Rijal ya. Nah, 15 laki-laki. Ya. Nah, berarti yang dikenai hukum fa'il yang mana, Bu? 15-nya. Ya, angka 15-nya. Nah, sekarang 15 laki-laki dari 6 kaedah adat ma'dud, kira-kira dia masuk kaedah nomor berapa, Bu? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4, 13 sampai 19. Berarti susunannya bilangan tamyiz. Oke, berarti 15 laki-laki doroba gimana nih? Khamsa atau khamsata? Khamsata asyara rajulan. Rajulan. Doroba khamsata asyara rajulan. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Kenapa khamsata bukan khamsa? Karena harus berlawanan ya. Nah, karena satuan bilangannya harus berlawanan dengan ma'dud atau benda. Karena ma'dudnya mudzakkar rajulan, maka satuannya harus muannas. Oke, sekarang kenapa asyara bukan asyrota? Belasannya harus sama dengan. Nah, kalau belasannya harus sama dengan benda. Itu bukannya asyara. Oke, sekarang saya nanya lagi Bapak Ibu. Khamsata, kenapa khamsata bukan khamsatu? Karena dia fa'il kan? Kenapa khamsata? Karena 11 sampai 19 mabni. Nah, karena bilangan 11 sampai 19 itu mabni fathah. Oke, telah memukul 15 laki-laki terhadap 26 lemari. Nah, sekarang 26 lemari kira-kira masuk kaedah mana Bapak Ibu? 1, 2, 3 atau 6? Nah, nomor 6 ya, nomor 6. Apa kaedahnya? Apa susunannya? Bilangan tamyiz. Oke, sekarang 26 berarti situn atau sitan atau sitatan. Ingat, lemari ini mudzakkar atau muannas? Lemari. Khizanatan muannas, berarti sitan. Oke, wa ishrin atau ishrun, Bu? Ishrina lemari. Khizanatan. Nah, ini agak mikir nih kita ya. Oke, sitan. Kenapa sitan? Bukan situn.
Karena maf'ul bih. Nah, karena dia maf'ul bih dari doroba. Ya, doroba khamsata sebagai fa'il, asyaronya sebagai mudhafun ilaih. Rajulannya sebagai apa, Bu? Rajulan. Tamyiz. Oke, sekarang sitan. Kenapa sitan? Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih dari doroba. Oke, sitan wa ishrina. Kenapa ishrin bukan ishrun, Bu? Karena ma'tuf. Karena maktuf kepada sitan. Karena sitannya mansub, maka maktuf alaihnya juga maktufnya juga harus mansub. Nah, tanda nasabnya adalah ya, karena dia jamak mulhaq, jamak mudzakkar. Ke ishrina khizanatan. Oke, kenapa khizanatan mansub? Tamyiz. Nah, karena dia tamyiz. Ya, karena dia tamyiz. Nah, seperti ini penerapannya dalam kalimat. Mudah, Bu, ya? Insyaallah. Daraba 15 rajulan sittan wa ishrina khizanatan. Oke, kalau kita PHTA-kan, nah terakhir ya sebelum kita tutup. Nah, kalau di PHTA-kan, nah khamsata, kita mulai dari khamsata. Posisinya apa kira-kira? Khamsata. Posisinya fa'il. Oke, hukumnya, Bu. Apa? Mabni. Mabni. Karena 11 sampai 19 mabni fathah ya. Oke, tanda mabninya. Mabni fathah. Nah, mabni fathah. Oke, alasannya karena isim adat. Isim adat apa ini? Isim adat asli ya. Nah, isim adat asli. Oke, khamsata sebagai fa'il. Nah, apakah dia punya sampingan khamsata asyara? Ada sebagai mudhof dia. Nah, kalau dia mudhof berarti asyaranya sebagai apa, Bapak Ibu? Mudhofun ilaih. Nah, posisinya mudhofun ilaih. Oke, hukumnya mabni. Tanda mabninya Mabni fathah. mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Isim adat asli ya. Isim adat asli. Oke. Nah, sekarang rajulan. Kira-kira posisinya sebagai apa rajulan? Tamyiz. Nah, tamyiz. Masih ingat apa itu tamyiz, Bapak Ibu? Keterangan penjelas. Keterangan penjelas jenis. Ya, 15 ini jenisnya apa? Jenisnya adalah laki-laki. Ya, berarti dia tamyiz namanya. Oke, hukumnya, Bu? Nasab. Oke, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah, Bu? Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad ya. Nah, sekarang sitan. Kira-kira sebagai apa sitan? Maf'ul bih. Nah, sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih hukumnya Nasab. nasab. Tanda nasabnya, Bu? Fathah karena dia isim adat asli. ya, isim adat asli. Mu'rab atau mabni kalau yang sitan? Mu'rab ya, karena dia selain 11 sampai 19. Oke, terus wow sekarang. Wow, PHTA atau JFH? JFH. Nah, kalau wow JFH ya, karena dia harf. Jenisnya apa, Bu? Wow? Huruf ataf. Fungsinya? Menghubungkan. Oke, menghubungkan kata sesudah dengan yang sebelumnya.
Oke, sekarang hukumnya JFH, hukumnya mabni Mabni fathah. fathah. Oke, terus wa ishrina Bapak Ibu. Sebagai apa ishrina? Ma'duf. Ma'tuf alaih. Ma'tuf atau ma'tuf alaih? Ma'tuf alaihi. Ma'tuf ya. Ma'tuf alaihnya yang sebelum. Berarti sitan ini selain dia maf'ul bih, dia juga sebagai Ma'duf alaih. ma'tuf alaih. Oke, ma'tuf, isyrina ma'tuf, hukumnya isyrin nasab. Oke, nasab. Tanda nasabnya Iya. ya. Kenapa ya, Bu? Nah, karena dia mulhaq. Nah, mulhaq jamak mudzakkar. Karena dia mulhaq jamak mudzakkar. Jadi dia menyerupai jamak mudzakkar. Nah, kenapa dia menyerupai? Ya, karena dia tidak bisa dipisah dari ya dan nunnya. Ya, kalau jamak mudzakkar yang asli, dia bisa dipisah. Misalnya qaimun, qaimuna. Apakah bisa dihilangkan waw dan nunnya? Qaimuna bisa ya, jadi qaimun dia. Tapi kalau isyrina, apakah bisa dipisahkan dari ya dan nun atau waw dan nunnya? Enggak bisa. Dia sudah satu kesatuan. Nah, itu makanya dia disebut mulhaq jamak mudzakkar. Oke. Terakhir sekarang khizanatan. Sebagai apa dia khizanatan, Bapak Ibu? Posisinya tamyiz, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah. Alasannya, Bu? Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Nah, seperti ini ya. Insya Allah mudah ini. Ada contoh ininya, contoh bagaimana cara menerjemahkan ke bahasa Arab, kemudian bagaimana cara menganalisis kata per katanya. Oke, sampai di sini silakan Bapak Ibu kalau ada yang ragu. Itu untuk yang ratusan sama ribuannya nggak berubah berarti Ustaz ya? Kalau yang ribuan genap, kalau ribuan genap itu susunannya mudhaf-mudhafun ilaih, Bu. Nah, kita tambahkan di sini ya. 7 sampai 8. 100 sampai 100 dan 1000 ya. Dan 1000. Nah, ini susunannya mudhaf-mudhafun ilaih, Bu. Ya, susunannya mudhaf mudhafun ilaih. Kalau yang pas ya 100 dengan 1000. Tapi kalau yang di belakangnya ada angka selain 100, misalnya 123. Itu kaidah berapa, Bu? 123. Kaidah nomor 6. Oke, sekarang 1013. Kaidah nomor berapa? Kaidah nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 atau 4? 4 ya. Kalau misalnya 1089. Nomor 6. Nah, nomor 6. Jadi yang membedakan ya, yang membedakan itu cuman dia bulan atau enggak. Kalau 100 atau 1000 yang enggak ada tambahan setelahnya, berarti susunannya murni mudhaf mudhafun ilaih. Contoh 100 misalnya 100 nama. Apa bahasa Arabnya? Mi'atun. Nah, mi'ah langsung aja, Bu. Mi'atu ismin ya, mi'atu ismin, mi'atu ismin atau mi'atus min karena hamzahnya hamzah mosok. Nah, mi'atu ismin ya. Jadi mudhaf mudhafun ilaih. Atau misalnya 1000 laki-laki. Apa bahasa Arabnya? 1000 laki-laki.
Alfu. Alfu rajulin. Nah, alfu rajulin. Nah, mudhafun ilaih aja. Ya, mudhafun ilaih. Nah, ini kita kasih warna merah aja ya. Oke. Tapi kalau yang ada tambahannya, Bu, misalnya terakhir ya. Tambahannya misalnya 115 laki-laki. Nah, apa bahasa Arabnya? Mi'atun wa khamsa au khamsata. Ingat, laki-laki ini mudzakkar atau muannas, Bu? Muzakkar ya. Berarti wa khamsata asyara rajulan. Nah, ini. Mi'atun ya wa khamsata asyara rajulan. Kenapa di sini khamsatan? Khamsata ya. Kenapa khamsata? Karena harus berlawanan dengan bendanya. Karena ma'dudnya mudzakkar rajulan. Nah, berarti dia ngikutin kaidah nomor berapa, Bu? 115. Nomor 4. Nah, kaidah nomor 4. Nah, seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini kaidah yang menurut orang menurut di pesantren sekalipun itu katanya susah. Tapi kalau kita ikuti gampang, Bu ya. Perlu terbiasa aja. Nah, perlu pembiasaan ya. Jadi kalau nanti ada kalimat-kalimat yang ada bilangan, kemudian ada benda setelahnya, nah insting kita kembalikan ke sini, Bu. Ini dia kaidah nomor 1, nomor 2, atau nomor 6. Nomor 4 atau nomor 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini mesti ngelotok di luar kepala nih Ustaz ya kayaknya ini. Baru kita nggak nanak nunu. Iya, apa namanya ya, Bu? Ya seperti yang disampaikan Bu Hafsah tadi ya. Perlu pembiasaan aja, Bu. Nah, pembiasaan. Nah, untuk membiasakan Bapak Ibu bisa nyebutin gini. Nanti diurutkan mungkin tugas ya. Misalnya satu rumah. Nah, sebutin semua 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, sampai nanti 25 rumah. Ya, berarti kira-kira gimana nih? 1 rumah, baitun wahidun, baitani ithnani, salasatu buyutin, arba'atu. Gampang aja. 4 rumah, 5 rumah. Oke, kemudian 11 rumah. Ya, 12 rumah. Kemudian 15 rumah. Oke, terus 19 rumah. 20 rumah. Kemudian 21 rumah. 22 rumah. Dan 25 rumah. Nah, ini lengkap semua ya, ada 6 kaidah. 1 rumah, baitun wahidun. 2 rumah, baitani ithnani. 3 rumah, salah satu buyutin. Oke, 4 rumah, arba'atu buyutin. 5 rumah, khamsatu buyutin. 11 rumah, ada asyara baitan. 12 rumah, isna asyara baitan. 15 rumah, khamsata asyara baitan. 19 rumah, tis'ata asyara baitan. Oke, 20 rumah, isyruna baitan. 21 rumah, wahidun wa isyruna baitan. 22 rumah, ithnani wa isyruna
baitan. Nah, terakhir Bu, 25 rumah. Khamsatun wa isyruna baitan. Nah, gitu. Dibiasakan aja. Nah, jadi pasangannya yang muannas sekarang. Berarti yang muannas berarti satu sekolah. Ya, satu sekolah. Nah, urutkan sampai ke bawah. Madrasatun wahidatun, madrasatani ithnatani, salasu madarisa, arba'u madarisa, khamsu madarisa, ihda asyrata madrasatan, ithnata asyrata madrasatan, kemudian khamsa asyrata madrasatan, tis'a asyrata madrasatan. Nah, sampai 25. 25 apa, Bu? Khamsun wa isyruna madrasatan. Nah, seperti itu. Nah, gitu Bu Maryam ya. Mudah-mudahan ini bisa dilancarkan nih. Karena sudah kita susun ya. Sudah kita susun dari 1 sampai 25. Minimal sampai 23. Kalau 23 berarti terpakai semua ya. Nah, tambahkan 100 rumah. Jadi kalau 100 rumah, mi'atu baitin. Nah, 1000 rumah, alfu baitin. Nah, alfu baitin. Gitu juga yang sekolah, Bu ya. Mi'atu madrasatin, kemudian alfu madrasatin. Nah, ini rincian dari isim adat. Nah, alhamdulillah kita selesai dengan isim adat. Nah, tugas Bapak Ibu, coba lancarkan ngucapin ini di rumah. Ya, dilancarkan. Atau kalau bisa dituliskan dulu, kemudian dilancarkan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tinggal melancarkan mungkin ya? Nah, tinggal melancarkan, mudah-mudahan dengan diulang-ulang ya, insya Allah bisa. Dan minggu depan kita akan lanjut. Minggu depan masih Bu ya, karena Ramadan hari Sabtu ya kalau nggak salah. Minggu ya. Malam Minggu, minggu Bu. ya. Malam minggu Bu ya. Minggu terawih ya. Nah, berarti minggu depan masih bisa insya Allah. Nah, khusus untuk Ramadan nanti kita musyawarahkan apakah memungkinkan atau enggak. Tidak mungkin kayaknya. Enggak mungkin. Sibuk ya Bu ya. Ya terawih, mesti terawih. Iya, ya. Nah, ya mungkin minggu depan ya, terakhir. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut di setelah Lebaran insya Allah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini diberkahi dan bisa dipahami ya dalam membaca teks bahasa Arab. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya, Afwan. Ya. Oke. Saya izin duluan Bapak Ibu.